Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Hazma Arifatul Ulia dengan NIM A4102000082 dari kelas 4D. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Software Matematika. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan membahas 4 soal pada materi bangun ruang sisi datar dengan bantuan GeoGebra. Materi ini merupakan materi pada jenjang SMP. Untuk soal yang pertama, kolam renang berukuran 50 meter dan lebar 16 meter, kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter, terus melandai hingga pada ujungnya yang dalam 3 meter seperti tampak pada gambar di bawah ini. Berikut gambarnya. Volume air di dalam kolam adalah titik-titik-titik. Jadi soal nomor 1 ini, kita disuruh untuk mencari volume air yang ada di dalam kolam. Atau bisa juga volume dari kolam ini. Untuk lebih memudahkan dalam memahami soal, kita ubah gambar yang berbentuk 2 dimensi ini ke dalam bentuk 3 dimensi dengan bantuan GeoGebra. Seperti tampak pada bagian kanan layar. Nah, berikut ini adalah tampilan kolam renangnya. Terlihat bahwa kolam renang ini berbentuk prisma trapesium siku-siku. Selanjutnya, kita akan mencari volume dari kolam tersebut. Ingat bahwa volume dari prisma yaitu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Dikarenakan alasnya ini berbentuk trapesium siku-siku, maka kita harus mencari terlebih dahulu luas dari trapesium siku-siku. Rumusnya yaitu adalah setengah dikalikan A plus B dikalikan tinggi trapesium. A dan B ini merupakan sisi-sisi sejajar dari prisma. Sisi-sisi sejajar dari trapesium. Jadi, di sini terlihat bahwa sisi-sisi sejajar dari trapesium yaitu adalah 1 meter dan 3 meter. 1 meter ini adalah A, jadi kita tuliskan A1. Kemudian 3 meter ini adalah B, jadi kita tuliskan 3 pada B. Lalu kita akan mencari tinggi trapesium dan tinggi prisma. Karena trapesium itu adalah daerah yang bagian sini, maka 50 meter ini merupakan tinggi dari trapesium. Jadi kita tuliskan 50, kemudian 16 meter ini merupakan tinggi dari prisma, jadi kita tuliskan 16. Sehingga diperoleh volume dari kolam yaitu adalah setengah dikalikan dalam kurung 1 ditambah 3, dikalikan 50, dikalikan dengan 16, sehingga diperoleh 100 dikalikan 16 atau 1600. Jadi volume air di dalam kolam adalah 1600 meter pangkat 3. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, perhatikan bangun berikut yang terdiri dari balok dan limas. Diketahui balok berukuran 12 cm dikalikan 12 cm dikalikan 6 cm. Jika tinggi limas 8 cm, luas permukaan bangun adalah titik-titik-titik. Jadi dari gambarnya sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa 12 cm yang pertama merupakan panjang dari baloknya. Untuk 12 cm yang selanjutnya merupakan lebar dari baloknya. Lalu 6 cm merupakan tinggi dari balok. Nah, pada soal nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari luas permukaan dari bangun ini. Agar lebih memudahkan dalam memahami soal, kita mengubahnya ke dalam bentuk 3 dimensi dengan bantuan GeoGebra, seperti tampak pada bagian kanan layar. Nah, berikut adalah gambar 3 dimensi dari soal nomor 2. Untuk mencari luas permukaan dari bangun, yaitu kita harus mencari luas dari alas terlebih dahulu, kemudian kita mencari sisi-sisi balok yang bagian samping ini, yang terdiri dari 4 persegi panjang, kemudian kita mencari sisi-sisi dari limas, yang terdiri dari 4 segitiga. Untuk yang pertama, kita mencari luas alas terlebih dahulu. Luas alas ini berbentuk persegi dengan panjang 12 cm dikalikan dengan 12 cm. Jadi, untuk luas alasnya
yaitu adalah 12 cm dikalikan dengan 12 cm. Selanjutnya, kita mencari luas sisi-sisi samping balok. Di sini terlihat bahwa sisi-sisi balok ini memiliki panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Karena sisi balok ini berbentuk persegi panjang, jadi kita menulisnya dengan rumus panjang dikalikan lebar. Karena ada 4 buah sisi, maka kita menulisnya 4 dikalikan 12 dikalikan dengan 6. Selanjutnya, kita mencari luas dari atap atau luas dari sisi-sisi limas. Limas ini memiliki 4 sisi segitiga yang sama panjang, sama besar, sehingga nanti 4 dikalikan dengan rumus luas dari segitiga. Misalkan kita akan mencari luas segitiga dari HEI. Nah, karena HE ini sudah diketahui 12 cm, tetapi tinggi dari segitiganya masih belum diketahui, kita harus mencari tinggi dari segitiga terlebih dahulu dengan bantuan titik N. Titik N ini tepat berada di tengah-tengah antara HE. Kemudian kita gabungkan antara titik J dengan titik N dan titik N dengan titik I, sehingga diperoleh segitiga siku-siku IJN. Untuk mencari tinggi dari segitiga IHE, yaitu adalah IN dengan bantuan Pythagoras, yaitu IN sama dengan akar dari IJ kuadrat ditambah dengan JN kuadrat. IJ merupakan tinggi dari limas atau 8 cm, jadi kita tulis akar dari 8 kuadrat dijumlahkan dengan JN. Nah, JN ini merupakan setengah dari EF. EF ini panjangnya 12 sehingga JN itu panjangnya 6. Jadi akar 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sehingga diperoleh akar dari 64 ditambah dengan 36 yaitu akar 100. Akar 100 itu 10 cm. Jadi alas dari segitiganya yaitu panjangnya 12 cm, kita tulis 12 dan tingginya yaitu 10 cm. Sehingga diperoleh luas permukaannya yaitu 12 dikalikan 12 ditambah dengan 4 dikalikan 12 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 4 dikalikan setengah dikalikan 12 dikalikan 10. Sehingga diperoleh luas permukaannya yaitu 144 ditambah 4 dikalikan 72 ditambah 4 dikalikan 60. Sehingga hasilnya 672 cm pangkat 2. Jadi jawabannya yang betul adalah B. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Panjang diagonal sisi kubus adalah 8 akar 2 cm. Luas seluruh permukaan kubus adalah titik-titik-titik. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita diminta untuk mencari luas seluruh permukaan dari kubus. Yang mana diketahui bahwa diagonal sisi kubus itu 8 akar 2 cm. Agar lebih mudah dalam memahami soal, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk 3 dimensi dengan bantuan GeoGebra, seperti tampak pada bagian kanan layar. Nah, kubusnya berbentuk seperti ini, di mana AC merupakan diagonal sisi dari kubus. Nah, ini AC ini merupakan diagonal sisi dari kubus. Ingat bahwa kubus memiliki sisi yang sama panjang, jadi sisi AB, BC, kemudian sisi yang vertikal, horizontal, semuanya sama panjang. Jadi, untuk mencari luas seluruh permukaan kubus, kita harus terlebih dahulu mencari sisi-sisi dari kubusnya. Coba perhatikan segitiga ABC. Di sini terlihat bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, dengan siku-siku di B, dan AC merupakan sisi miringnya. Jadi AC ini adalah 8 akar 2, kemudian AB dan BC ini sama panjang karena sisi-sisi dari kubus itu sama panjang, jadi AB sama dengan BC, kita misalkan dengan X. Kemudian dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat menuliskannya AC sama dengan
akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kemudian kita masukkan AC itu 8 akar 2 sama dengan akar dari AB tadi kita misalkan dengan X, jadi X kuadrat, ditambah dengan BC ini kita misalkan dengan X, maka ditambah dengan X kuadrat. Sehingga diperoleh 8 akar 2 sama dengan akar dari 2X kuadrat. X kuadrat ini bisa dikeluarkan, jadi 8 akar 2 sama dengan X akar 2, sehingga diperoleh nilai X-nya yaitu adalah 8 cm. Jadi sisi-sisi dari kubus ini adalah 8 cm. Kemudian kita akan mencari luas seluruh permukaan kubus. Ingat bahwa rumus luas permukaan kubus yaitu adalah 6 dikalikan sisi dikalikan dengan sisi, atau 6 kali sisi dikalikan sisi. Jadi karena sisinya tadi 8, ditulis 6 dikalikan 8 dikalikan dengan 8. Sehingga diperoleh hasilnya 384 cm pangkat 2, yang yaitu jawabannya adalah C. Selanjutnya, saya akan membahas untuk soal yang terakhir. Limas dengan alas persegi mempunyai tinggi 8 cm dan keliling alas 60 cm. Volume limas tersebut adalah titik-titik-titik. Jadi, untuk soal yang terakhir atau soal keempat ini, kita diminta untuk mencari volume dari limas tersebut. Agar lebih mudah dalam memahami soal, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk 3 dimensi dengan bantuan GeoGebra seperti tampak pada bagian kanan layar. Jadi berikut adalah bentuk dari limasnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari panjang dari sisi alas limasnya. Seperti yang diketahui pada soal, keliling alasnya adalah 60 cm. Kita dapat memanfaatkan keliling alas ini untuk mencari sisi-sisi dari alas prisma tersebut, alas limas tersebut. Ingat bahwa keliling dari persegi itu adalah 4 dikalikan sisi. Jadi sisi itu keliling dibagi dengan 4. Kelilingnya adalah 60, jadi 60 cm ini dibagi dengan 4 dan diperoleh 15 cm. Jadi sisi-sisi dari persegi atau sisi-sisi alas limasnya ini adalah 15 cm. Kemudian kita mencari volume dari limasnya. Untuk mencari volume limas, yaitu adalah sepertiga dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena alasnya ini berbentuk persegi, ingat bahwa luas dari persegi merupakan sisi dikalikan sisi, jadi sepertiga dikalikan dengan sisinya, yaitu 15 dikalikan dengan 15. Kita tuliskan 15 dikalikan dengan 15, kemudian dikalikan dengan tinggi dari limas. Pada soal diketahui bahwa tinggi limas adalah 8 cm, jadi kita tuliskan 8. Sehingga diperoleh volumenya adalah sepertiga dikalikan 1800 atau 600 cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang melukai perasaan teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.